kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya terima kasih untuk teman-teman semua yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini, yaitu pengenalan tentang Linux yang diselenggarakan oleh komunitas Linux dan Cybersecurity atau biasa disingkat Kaliber. Oke, langsung saja pemateri mengenai hal ini akan disampaikan oleh Kak Virgiawan Sargarmata Patabuga, bisa dipanggil dengan Egy ya, jabatannya sebagai Ketua Umum Kaliber 2021-2022. Baik, untuk pemateri apakah udah siap? Oke, ready, siap. Oke. Nanti selesai dari pemateri dipaparkan, nanti ada sesi tanya jawab juga. Jadi pemateri mungkin udah siap. Mari kita simak ya teman-teman. Oke, terima kasih buat moderator. Oke, sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, puja dan puji kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pada kesempatan kali ini saya berterima kasih nih kepada kawan-kawan yang udah hadir. Nah, di sini kita akan follow up yang pertama, yaitu tentang introduce Linux. Kan nggak bakal enak nih buat kawan-kawan sebagai anggota komunitas Linux dan cybersecurity, tetapi kawan-kawan sendiri tuh tidak tahu menahu tentang apa sih sebenarnya Linux ini. Nah, makanya dengan adanya follow up ini diharapkan nanti outputnya adalah kawan-kawan sekalian bisa mengerti apa itu Linux dan minimal tahu cara menginstalnya di laptop kawan-kawan. Oke, sebelumnya ada beberapa materi yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah sejarah dari Linux itu sendiri, terus ada pembagian dari Linux, terus ada nanti kita fokus jelasinnya ke Linux Debian, terus ada pengenalan dari Linux atau distro Linux yang menggunakan package dari Debian, seperti Ubuntu, Manjaro, Kali. Terus yang terakhir ada demo install Linux. Dan bonusnya buat kawan-kawan sekalian nanti, karena kita di sini ada menginstal Kali Linux, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat, tapi tidak secara deskriptif kepada kawan-kawan untuk mengenalkan beberapa tools hack yang biasa dipakai di kampus atau biasa dipakai pada mata kuliah keamanan jaringan komputer. Oke. Sebelumnya di sini saya harapkan ya forum berdiskusi dua arah gitu. Nah, di sini kawan-kawan kalau ingin menyanggah atau interupsi silakan langsung ke moderator tuh nggak apa-apa. Saya di sini menganggap diri saya bukan sebagai pemateri karena saya di sini setara dengan kawan-kawan. Jadi saya lebih menganggap diri saya di sini sebagai fasilitator kawan-kawan gitu. Jadi mumpung saya sebagai fasilitator, jadi saya akan mencoba menyampaikan beberapa materi yang kebetulan sudah saya kuasai kepada kawan-kawan sekalian. Oke, langsung saja ya. Mohon maaf di sini saya nggak menggunakan slide-nya, cuma sekedar ya kan kita di sini sharing-sharing ya. Oke, ini udah kelihatan? Udah kelihatan? Sudah. Oke, udah kelihatan ya. Oke, nah ini untuk beberapa. Nah, di sini ada tentang sejarah Linux, sejarah dari perkembangannya dari Linux ini sendiri. Nah, apa sih Linux ini dan siapa yang membuat Linux ini sendiri? Nah, menurut website keywords.com, Linux ini adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh yang namanya Linus Torvald pada tahun 1991. Jadi kalau menurut website ini, jadi ceritanya si Linus ini kan waktu itu ada sistem operasi ya yang dikembangkan oleh beberapa perusahaan.
namanya adalah Unix. Tetapi si Unix ini dia yang pertama masih banyak kekurangan, yang kedua dia awalnya memang open source atau sumber terbuka, tetapi seiring berjalannya waktu, si Unix ini dia bersifat uh, bersifat sebagai lisensi yang tertutup gitu. Jadi cuma ada beberapa komponen di dunia yang bisa memakai si Unix ini, seperti perusahaan-perusahaan besar dan pendidikan. Nah, kebetulan si Linus ini dia menjadi mahasiswa pada waktu itu di, aku lupa nama universitasnya, bentar kita cari ya. Pokoknya dia menjadi mahasiswa pada salah satu universitas yang terkemuka di Amerika pada saat itu. Nah, kalau misalnya ada yang salah, mungkin silakan teralat tuh bisa tuh. Kalau kita lihat di sini, tuh mana tadi? Proyek GNU, masuk desain. Oke, kita lanjut aja. Nah, terus si Linus ini kan ceritanya dia belajar Unix ya. Nah, dia belajar Unix, tetapi yang jadi depresi pada si Linus ini adalah kenapa sih Unix ini dia cuma menjadi sumber yang tertutup gitu, nah menjadi sumber yang terbuka. Nah, karena dia sumber yang tertutup, makanya si Linus ini dia mencoba gitu, dia mencoba untuk perlahan-lahan membuat kernel, kalau dia pertama namanya bukan Linux, tapi kalau nggak salah Freak. Jadi dia membuat si Freak ini gitu loh, yang gunanya nanti sebagai lisensi sumber terbuka nantinya. Jadi ceritanya berawal dari keresahan si Linus ini karena si Unix bersifat tertutup, sampai si Linus ini dia mencari-cari ide apa sih yang aku bisa buat gitu, yang bisa saya buat gitu, buat menjadikan si Unix ini dia menjadi lisensi sumber terbuka. Nah, pada tahun 1991 dia mendapatkan ide untuk mengembangkan kernel yang dinamakan dengan Freak. Nah, setelah kernel itu dikembangkan, dia upload ke internet gitu. Nah, tetapi dari kawan-kawannya ini itu nggak terlalu suka dengan nama Freak, dan mereka mengganti si project-nya dari Linus ini menjadi Linux itu sendiri. Nah, sampai saat dengan sekarang si project-nya dari Linus ini itu terus dikembangkan dan mempunyai beberapa turunan-turunan selanjutnya. Mungkin seperti itu secara singkat dari Linux itu sendiri atau dari perspektif si pembuatnya. Nah, kita akan lihat ke peta gitu. Peta atau kalau dibilangnya riwayat gitu, riwayat singkat tentang perkembangan dari si Linux ini sendiri. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat bahwa pada tahun 1970-an itu muncul sistem operasi yang namanya Unix gitu. Sistem operasi yang namanya Unix yang mempunyai banyak turunan nih. Ada komersial Unix, ada HPUX, AIX, IRIX. Nah, ini kalau AIX ini itu dari IBM, kalau IRIX dari SGI. Nah, terus untuk ke atas ini ada BSD, Berkeley Software Distribution. Nah, itu ada turunannya lagi, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, SunBSD, dan seterusnya. Nah, dari BSD ini timbul sistem operasi yang namanya macOS dari Apple. Jadi Apple ini sendiri itu pun dia memakai kernel atau memakai sistem dari Unix itu sendiri. Jadi secara tidak langsung, si macOS ini adalah turunan dari si Unix itu sendiri. Nah, sedangkan ini Linux nih. Nah, Linux dia berada di GNU, terus ada Linux. Nah, kenapa sih yang lainnya itu dia ada garis mandatori ya, kalau kita bilang di database, atau garis perintah secara langsung, atau turunan secara langsung. Tetapi kalau untuk dari Unix ke GNU, itu dia garis putus-putus. Nah, ini yang akan kita coba bahas di selanjutnya gitu. Jadi, apa sih Linux ini sebenarnya? Apakah Linux ini adalah Unix? Ataukah Unix sama Linux ini berbeda? Nah, kita akan coba membahas. Oke. Ini untuk Debian sendiri, ini untuk manajer paket. Nah, ini di sini saya sudah membuat satu yang namanya diagram gitu. Kalau dibilang ya diagram sederhana lah. Nah, di sini tadi kan kita udah tahu ya bahwa Unix ini dikembangkan oleh beberapa perusahaan dan dia mempunyai lisensi yang terbatas gitu. Nah, muncullah
si kernel Linux ini yang dikembangkan oleh, saya tambahkan sedikit ya biar enak, Linus Torvald. Nah, ini dikembangkan oleh, maaf ini salah nih, Linus Torvald. Nah, setelah itu ada GNU, setelah itu muncul Linux, setelah itu muncul turunan dari Linux berupa paket manager, dep sama RPM. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan secara deskriptif namun mudah dimengerti oleh kawan-kawan sekalian. Kalau misalnya dari penjelasan saya ini kurang kurang bagus menurut kawan-kawan ataupun kurang dimengerti, tolong langsung interupsi aja bilang, Mas, saya belum mengerti tentang penjelasan Masnya yang di sini. Nanti langsung gitu aja ya. Oke, bisa. Mana nih? Apa forumnya mati atau enggak? Oke, bisa ya. Oke, aman. Bisa, aman. Bisa, Mas. Jadi penjelasan saya tadi itu apa ke kiri ke kanan atau lurus penjelasannya? Gimana nih? Minta dulu pendapat audiens biar nanti saya bisa, gimana penjelasan saya tadi, apa mudah dimengerti atau enggak? Searah, Mas. Oh, searah ya. Oke, yes, aman. Oke, nanti kita langsung ke pembahasan dari, ini masih termasuk dalam sejarah Linux-nya, cuma nanti akan ke pembagian dari Linux itu sendiri gitu. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini bahwa Linux ini dulunya ada bagian dari Unix, atau dia dikembangkan dengan sistem operasi dari Unix itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan kita tadi, kenapa sih di sini ada garis putus-putus dan mengarah ke GNU? Sebenarnya GNU ini apa sih? Gitu. Oke, jadi saya akan coba jelasinnya. Jadi pada awalnya hanya ada satu sistem operasi yang dikembangkan dengan bahasa yang namanya assembly. Itu oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia. Nah, sistem operasi ini pada awalnya dia lisensi terbuka, gitu. Tetapi karena mungkin ada satu dan lain hal, mungkin permainan, kalau kawan-kawan suka yang teori-teori kapitalis, teori-teori itu mungkin seperti itulah, ada permainan-permainan di antara para kapital, sehingga lisensi yang tadinya terbuka itu menjadi lisensi yang terbatas atau lisensi yang tertutup. Hanya bisa digunakan oleh sebagian komponen-komponen yang ada di dunia. Seperti misal yang bisa menggunakan Unix adalah perusahaan-perusahaan besar ataupun bidang pendidikan yang diberikan lisensi oleh Unix itu sendiri. Gitu. Nah, mumpung si Linus Torvald ini dia kuliah, dia mengembangkanlah, kan dia punya hak akses nih untuk mengembangkan si Unix ini. Nah, dikembangkanlah yang namanya kernel Freak gitu. Kernel Freak dikembangkan sama Linus Torvald ini. Gitu. Nah, setelah dikembangkan kernel Linus Torvald ini, dia mulai mengupload gitu. Cuma yang jadi masalahnya, kernel yang dikembangkan oleh Linus Torvald ini dia masih menjadi bagian dari Unix. Nah, dari situ kan dia berpikir gimana sih caranya biar nanti semua orang nih bisa pakai gitu. Bisa pakai si Linux ini gitu. Nah, muncullah ide dari Richard Stallman gitu. Nah, si Richard ini menawarkan GNU gitu. GNU ini apa sih? Ternyata GNU ini dia oke lah, dia merupakan juga sistem operasi kalau dibilangnya secara tidak langsung, tetapi GNU ini dia lebih cenderung ke lisensinya. Makanya yang ada yang bilang GNL atau GNU atau GNU Linux gitu. Nah, dengan GNU ini si kernel Linux yang dikembangkan oleh Linus Torvald ini dia menjadi lisensi yang terbuka gitu. Jadi dari Unix yang terbatas lewat dengan GNU ini dia menjadi lisensi yang terbuka gitu. Makanya di sini ada garis putus-putusnya, dia tidak langsung sambung gitu. Karena kalau misalnya ini dipakai garis lurus atau garis mandatori ya, kalau kita bilang di database tuh lurus begini, dia nanti akan jadi sumber tertutup mengikuti lisensinya dari si Unix ini. Gitu. Makanya dia lewat dari GNU ini, dia mempunyai lisensi terbuka, muncullah si Linux ini. Gitu.
Oke, itu udah ya untuk masalah lisensi ya. Jadi kita udah tahu nih sekarang kenapa sih Linux ini dia bisa menjadi project yang open source, bisa dipakai oleh siapa saja, dan pertama minim untuk biaya, maka malah nihil biayanya itu. Nggak minim lagi, tapi nihil lagi, karena biaya untuk lisensinya nggak ada. Cuma mungkin ada biaya-biaya perawatan, dan itu pun perawatannya adalah perawatan dari hardware si komputer itu sendiri. Nah, jadi kan kita udah tahu nih. Nah, lanjut ke project Linux nih. Mungkin teman-teman di sini masih bingung. Jadi Linux itu apa sih? Gitu. Nah, jadi Linux ini ya seperti Unix, seperti GNU dan lainnya. Linux itu adalah sistem operasi yang berbasiskan Unix, tetapi menggunakan lisensi terbuka, lisensi GNU, gitu. Nah, dari Linux ini kalau teman-teman cari tahu, itu akan ada banyak distro. Coba kita lihat ya di distro Linux. Distro Linux. Nah, kita lihat nih. Nah, ini ada banyak sekali nih distro Linux nih. Karena memang Linux ini adalah kernel yang terbuka gitu, sumbernya terbuka, kodenya itu bisa dimanipulasi oleh siapa saja. Jadi siapapun tuh bisa menggunakan si kernel Linux ini untuk menerbitkan distro Linux yang baru. Tuh, kalau dilihat nih banyak banget nih Linux-nya. Tetapi dari sebagian banyak ini, si Linux ini dia mempunyai packet manager yang nantinya akan menjadi komponen yang penting di dalam menjalankan sistem operasi Linux ini sendiri. Gitu. Nah, si packet manager ini dari Linux itu dia mempunyai dua mazhab, kalau dibilang ya dua mazhab. Yang pertama dia dep, dan yang kedua adalah RPM. Nah, kalau dep ini sendiri berarti package manager yang dikeluarkan oleh Debian. Dep berarti Debian. Kalau RPM itu package manager yang dikeluarkan oleh Red Hat Package Manager. Gitu. Nah, kita nggak usah pikir dulu mana sih yang akan kita pakai, atau kita akan mencoba-coba yang mana. Itu nanti akan kita bahas ke sesi selanjutnya. Jadi kita bahas dulu tentang dip dan RPM ini. Nah, dip ini adalah packet manager yang dikeluarkan oleh Debian. Ini kalau teman-teman lihat nih loh Debiannya. Dia menggunakan lisensi terbuka, atau model sumber terbuka. Tuh. Ini kalau dibilang nih, ini organisasinya, ini fitur-fiturnya, teman-teman bisa googling apa sih Debian itu sebenarnya, dan ini ada sejarahnya juga. Tuh. Ini untuk Debian. Jadi Debian ini dia sistem operasi juga, cuma packet manajernya ini banyak digunakan oleh distro-distro lain atau distro-distro turunan lain. Seperti kalau misalnya teman-teman lihat, Debian ini dipakai, bentar ya. Oke, ada yang raise hand katanya ya. Siapa nih? Baik, untuk yang tadi angkat tangan mungkin bisa mengeluarkan pendapatnya. Siapa ya tadi? Yuk, nggak apa-apa, langsung aja. Kita di sini berdiskusi antar kawan gitu. Aku mau nanya. Ya, siapa? Adrian. Ya, silahkan, Mas. Aduh, Mas. Ini apa ya? Tadi kan ada Minix itu ya, Minix. Itu kan tadi kan ada garis-garis fungsional. Garis apa tadi, mandatori ya, putus-putus kan. Nah, itu kira-kira dia kayak GNU juga gak? Maksudnya dia itu lisensinya menggunakan terbuka, iya, kayak gitu. Nah, oke, untuk Minix sendiri ya. Oke, kita lihat ya. Ini nanti saya sambung lagi penjelasan di dep sama RPM, karena ini ada sedikit sanggahan mengenai Minix, nanti saya lanjutkan. Oke, kalau kita lihat di sini, ini ada project Minix juga. Gitu. Nih, dari si Linux ini. Dia ada project Minix juga. Nah, kalau kita baca apa sih sebenarnya Minix ini?
Nih, Minix sebuah sistem bertipe Unix yang ditujukan untuk menggunakan akademis. Oke, udah ada satu ya clue-nya untuk penggunaan akademis. Kode sumber Minix itu dari Andre. Apa ini? Oke, maaf ya, maaf. Oke, jadi penggembang antara Linux dan Unix ini berbeda ya. Kalau Linux kan tadi dia lebih ke untuk penggunaan secara umum, kalau Minix ini lebih ke penggunaan akademis. Kalau Linux dikembangkan oleh Linus Torvald, kalau Minix itu dikembangkan oleh Andre S. Tannenbaum. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah si Minix ini dia menggunakan lisensi GNU atau tidak? Nah, coba kita lihat ya. Saya juga masih mencari sumbernya karena untuk Minix ini tadi terlewat untuk kita bahas. Gitu. Pengembangan kernel Linux masih dilanjutkan oleh Torvald, sementara sistem yayasan perangkat yang mendukung pengembangan komunitas. Selain itu, banyak individu ke komunitas Linux. Oke. Oke, nah kalau kita lihat di sini, dia sepertinya menggunakan lisensi terbuka. Tapi coba kita validasi lagi apakah dia menggunakan lisensi terbuka. Minix is GNU. Oke, kayaknya kita lihatnya di sini aja biar enak ya. Minix, langsung lihat lisensinya. Nah, ini dia. Lisensinya adalah open source, tapi mungkin di sini dia nggak menggunakan GNU, tapi kayaknya CUSS sama VUSS. Itu. Ini perangkat lunak bebas dan sumber terbuka. Nah, makanya tadi kalau misalnya kita lihat di sini di petanya, itu si Minix keluar dari GNU. Karena dia dia menggunakan lisensi terbuka, tapi bukan dari GNU itu sendiri. Karena pada hakikatnya GNU ini juga bukan cuma sekedar dari lisensi, tapi juga merupakan operating system. Nah, mungkin seperti itu Bung Andrian, gimana nih? Pada sanggahan lain? Ayo teman-teman, apakah ada sanggahan lagi? Dari Bung Andrian. Almul Karom, wes. Oke. Ya, tadi kan ini ya paham sih, cuman tadi kan yang soal apakah dia itu punya lisensi, dia itu sama dengan GNU atau tidak. Tapi dari tadi kan cuman bahas tentang ini ya, tentang dia itu dikembangkan buat akademis ya, di situ. Tapi untuk fungsi secara konkret dan realnya itu, dan juga dia ini memakai apa sih, apakah dia memakai sendiri atau tidak, masih belum terjawab kan gitu. Itu sih. Tadi kalau diperhatikan baik-baik ya, tadi saya menjelaskan bahwa si Minix ini dia itu lisensi terbuka, tetapi dia tidak menggunakan GNU. Dia tadi menggunakan yang namanya COSS sama VUSS. Nah, di sini karena kenapa saya nggak terlalu membahas tentang Minix, karena yang pada menjadi fokus utama kita adalah Linux sendiri dan lebih terfokus lagi ke Debian. Karena Minix ini adalah sistem operasi yang sekarang mungkin menjadi salah satu sistem operasi yang akan mati gitu. Karena untuk komunitasnya sendiri itu terlampau kecil, tidak seperti Linux pada umumnya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada yang atau mungkin audiens perlu ya. Jadi kita perlu suara audiens juga untuk menetapkan nanti pembahasan kita ke depan apa. Apabila nanti dari audiens sendiri ingin membahas tentang Minix ini,
nanti kami dari fungsionaris akan mencoba gitu untuk mengadakan follow up ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang nantinya khusus untuk membahas Minix ini sendiri. Gitu. Oke, mungkin ada sanggahan lagi. Kalau nggak ada nanti lanjut ke pembagian manager. Lanjut apa enggak nih? Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Oke. Nah, sekarang di Linux. Nah, Linux ini dia terbagi tadi kan sampai di mazhabnya Linux ya. Ada Debian sama RPM. Nah, kalau Debian itu adalah package manager yang dikeluarkan sendiri oleh operating system Debian. Nih, jadi si Debian ini, jadi kalau kawan-kawan lihat ada gambar kayak gini logonya, itu berarti dari Debian. Nah, Debian ini dia mengeluarkan package manager. Nah, sama juga kayak RPM. Bentar ya, bukan RPM motor, Red Hat, packet. Wiki, kita buka di wiki aja biar enak. Nah, sama juga kayak RPM ini, RPM Package Manager kalau sekarang dibilang. Itu dia dikeluarkan oleh Red Hat sendiri. Nah, Red Hat ini adalah perusahaan, kalau saya lihat kemarin ya yang di LinkedIn itu, dia termasuk juga perusahaan pengembang SO, operating system, sama perusahaan yang berfokus di security-nya. Nah, jadi kalau kita lihat dari perusahaan Red Hat ini sendiri, akan mendapatkan relasi bahwa antara penggunaan Linux dan security itu dia saling membutuhkan gitu. Jadi mungkin untuk menjalankan security daripada suatu sistem, kita menggunakan sistem operasi yang namanya Linux. Karena mungkin untuk sistem operasi lain itu kurang kompatibel, apalagi kalau di Windows. Gitu. Kalau Windows itu dia cenderung untuk developing, itu seperti misalnya developing web, mobile, dan sebagainya. Tetapi kalau untuk masalah keamanan, masalah security, itu para ahli-ahli banyak menggunakan produk dari Linux itu sendiri. Oke, saya akan coba membahas Debian. Mana tadi? Deb ini sudah tadi ya, merupakan packet manager yang diterbitkan oleh Debian itu sendiri. Nah, di sini ditulis nih keluarganya mirip Unix. Karena kenapa keluarganya mirip Unix? Karena si Debian ini menggunakan kernel Linux. Karena kernel Linux ini adalah turunan dari keluarga Unix. Itu kalau kita lihat nih. Unix dulu, kernel Linux, lisensi terbuka, terus ada Linux. Jadi secara tidak langsung Linux, orang tuanya si Linux ini adalah Unix. Gitu. Nah, si Linux ini punya anak lagi, namanya Deb sama RPM. Nah, Deb sama RPM ini banyak lagi anaknya nih. Itu kalau misalnya di Debian itu turunan-turunan Debian ya, yang kawan-kawan tahu, itu seperti misalnya Ubuntu, terus ada Manjaro, terus ada yang paling seneng nih buat hacking itu ada Kali. Nah, Kali ini adalah produk dari Offensive Security, sebuah perusahaan security. Ini kalau dilihat Manjaro. Nih. Kalau seperti yang saya gunakan ini Ubuntu nih. Ini Ubuntu. Itu. Nah, kalau saran saya teman-teman itu silahkan menggunakan distro Linux apa saja, tapi masih dalam turunan Debian, biar nanti nggak bingung gitu. Kalau mau lebih expert lagi, silahkan gunakan RPM. RPM tuh turunannya banyak tuh, ada ZenOS, ada Fedora, dan lain-lain. Nah, ini untuk Kali Linux yang sering dipakai buat hacking. Nanti kita akan demokan gitu cara install Linux di VirtualBox, sama perintah-perintah dasar Linux, sama yang terakhir tadi bonusnya, pengenalan beberapa hacking tool. Oke. Ini kalau teman-teman mau download silahkan. Itu. Oke, mungkin itu aja ya sejarah dari
Linux, tadi kita udah sejarah dari Linux. Terus pembagian Linux, udah pembagian Linux itu ada Debian sama RPM. Debian dikembangkan oleh Debian Operating System, terus RPM dikembangkan oleh perusahaan yang namanya Red Hat. Gitu. Nah, sekarang kita akan berfokus ke Linux Debian. Kayaknya udah tadi ya Linux Debian ya. Oke, kita cari peta konsep ya. Linux turunan. Oh, di sini agak banyak ya. Linux. Ini banyak juga. Oke. Oke, jadi untuk Debian ini sendiri, kalau teman-teman mau gunain, saran saya adalah menggunakan Ubuntu, Manjaro, ataupun Kali. Karena kalau teman-teman menginstal Debian operating system ini sendiri, itu agak ribet. Karena ada beberapa fitur yang dibilang untuk memudahkan kita para pemula, itu tidak ada di Debian. Karena Debian ini, dia salah satu package manager ya, itu yang mengeluarkan produk yang memang stabil banget gitu. Malah teman-teman kalau misalnya pakai Debian itu Debian itu jarang update-nya, tapi sekali update itu akan mengeluarkan package manager yang sangat stabil. Nah, itu agak sedikit berbeda dengan Ubuntu. Ubuntu dia memang menggunakan juga Debian untuk package manajernya, tetapi ada beberapa package manager yang memang dari Ubuntu sendiri, dari Canonical ini. Jadi bernama perusahaannya ini Canonical kalau untuk Ubuntu. Nah, itu ada beberapa package manager yang kalau dibilang kurang stabil. Dan kalau teman-teman menggunakan itu, kadang-kadang juga agak, gimana ya, agak nggak enak, nggak nyaman gitu buat pakainya. Tuh. Tapi saran saya untuk belajar menggunakan Linux, itu teman-teman silahkan install Ubuntu atau Manjaro ataupun Kali, karena itu memang turunan dari Debian. Karena banyak juga review-review dari para ahli ya, bukan ahli juga sih, cuma antar forum mahasiswa, itu kata mereka lebih baik menggunakan Linux yang memang turunan Debian sendiri, daripada menggunakan Linux yang turunan RPM. Karena kalau di RPM itu ya agak membingungkan, apalagi kalau pakai Fedora, XenOS, Red Hat OS, itu agak membingungkan gitu. Oke, ini sekarang untuk pengenalan sendiri. Kalau untuk Ubuntu, kita mulai dari Ubuntu aja ya pengenalannya, nanti sama Kali. Oke, kalau untuk Ubuntu sendiri seperti teman-teman lihat, nanti kita lihat versinya. Nah ini di hide dulu. Nah, ini saya menggunakan versi 20.04 LTS. Jadi di Ubuntu itu ada beberapa kode. Kalau misalnya 20.10 atau 10, berarti itu dalam tahap pengembangan, tahap betanya lah kalau dibilang betul. Tapi kalau kodenya di belakang adalah 04, berarti itu LTS. LTS itu adalah long term service. Nah, long term service ini gunanya apa? Berarti si versi 20 ini akan mendapatkan dukungan mungkin selama 5 tahun penuh ke depan. Gitu. Tapi saran saya teman-teman nggak usah gunain yang 20.04 gitu. Yang paling enak ya kata mereka itu digunainnya adalah Ubuntu 21. Kalau 21 ya belum stabil juga. Yang enak digunainnya itu kita lihat ya Ubuntu 18. Itu 18.04. Nah, Bionic Beaver namanya. Ini yang enak digunain nih. Tuh. Saya ada beberapa pakai, cuma nanti kalau misalnya saya masuk ke bootnya,
itu bisa keluar nih, bisa nggak bisa jelasin gitu. Untuk 1804 gitu. Oke, nah, mungkin dari penjelasan tadi ada beberapa, kan ini kita diskusinya dua arah ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut ke sesi selanjutnya. Ada pertanyaan atau sanggahan? Monggo dipersilahkan nih buat kawan-kawan sekalian. Tanya lagi. Ini, mohon maaf ya, karena belum terlalu familiar dengan Linux Ubuntu ya. Ya. Jadi bedanya Linux Ubuntu server sama Ubuntu biasa itu seperti apa kira-kira? Oke, kita langsung demo aja ya, langsung lihat ya. Biar enak. Jalanin dulu. Server victim untuk server. Biar nanti enak kita lihat. Ini saya sedang menjalankan Ubuntu server. Ini kita membandingkan dari visualnya dulu. Setelah dari visualnya, kita membandingkan ke penggunaannya atau fungsionalitasnya. Gitu. Ini semoga jadi nih mesinnya. Soalnya ada beberapa mesin yang udah rusak sih. Dipakai buat UTS, dipakai buat praktikum. Oke, apa ya? Oh, ada yang masuk. Bentar ya, teman-teman. Oke. Nih. Nah, ini itu udah masuk. Nah, ini tampilan untuk Ubuntu server. Dan ini, yang di luar ini, yang kawan-kawan lihat, ini adalah tampilan dari Ubuntu desktop. Tuh, ini. Oke, seperti inilah Ubuntu desktop. Ini banyak aplikasi-aplikasi yang dipakai buat kuliah lah, kalau dibilang. Nah, dari segi visual aja udah kita lihat perbandingannya. Desktop menggunakan UI, User Interface, dan User Experience. Sedangkan, kalau dibilang GUI ya, Graphic User Interface. Sedangkan, Ubuntu Server menggunakan CLI atau Command Line Interface. Gitu, ini nih. Itu kalau kita lihat ya. Oh, ini oke, seperti ini mungkin perintah-perintah dasarnya. Di sini ada hotop nggak? Oh, ada hotop nih. Ini hotopnya. Oke, ini hotopnya. Bisa nggak di-exit? Oh, bisa. Oke, jadi seperti itu ya. Dari segi tampilan, si Ubuntu desktop menggunakan GUI, si Ubuntu server menggunakan CLI. Nah, sekarang dari segi fungsionalitas. Kalau dari segi fungsionalitas dapat kita lihat bahwa Ubuntu desktop dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari si user. Seperti kebutuhan untuk working, kerja, ataupun untuk kebutuhan-kebutuhan pendidikan gitu, atau education. Nah, kalau kita lihat Ubuntu server, nih fungsionalitasnya buat apa? Ubuntu server adalah operating system yang diinstal pada server. Gitu, gunanya untuk menampung. Itu yang pertama mungkin data dari website atau mungkin database. Karena kenapa? Si server ini harus ada operating system untuk menjalankan kegunaan atau fungsionalitas si server ini sendiri. Dia membutuhkan yang namanya operating system server. Gitu. Nah, itu bedanya antara Ubuntu server sama Ubuntu desktop. Terus yang ketiga dari fiturnya. Kalau Ubuntu desktop itu banyak banget nih fiturnya gitu. Install aplikasinya itu UI semua.
Tapi kalau misalnya dari Ubuntu server itu aplikasinya aplikasi yang dipakai buat server gitu, kayak misalnya Apache atau Nginx atau mungkin bisa Docker atau apa dan sebagainya, itu aplikasi-aplikasi yang ada di Ubuntu server. Jadi berbeda dari segi fungsionalitas aja kita udah bisa membedakan gitu. Kalau misalnya ini buat education sama working, kalau ini lebih ke untuk manage server itu sendiri gitu. Tapi sekarang untuk Ubuntu server sendiri itu mulai popularitasnya itu mulai tergeser sama yang namanya container sama Kubernetes. Itu mulai tergeser karena lebih efisien untuk menggunakan container daripada menggunakan apa namanya iOS operating system server sendiri. Gitu. Mungkin itu penjelasan singkat saya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi silahkan, monggo. Berarti untuk server ini dia cuman lebih fungsinya itu lebih ke database gitu ya? Bagian database itu bagian dari si server ini. Misalnya kita lihat ya, yang kemarin itu aku coba nih, bisa nggak, masih bisa jalan. UTS kejar lah, ini start. Ini apa ya passwordnya kemarin tuh? Aku lupa ya. Passwordnya kemarin. Kita cek IP aja ya. Sudo enggak kan dia net discover kalau nggak salah. Oh, harus sudah. Ntar ya kita cek. Soalnya ini kalau misalnya mau dilihat password sama usernya harus dihack lagi, males. (085C). Ini IP-nya nih. Oke. Kita coba buka ya. Nah, ini dia. Gitu. Jadi ini salah satu kegunaan dari Ubuntu server ini sendiri. Jadi dia menampung website gitu. Gunanya apa? Biar nanti dibuka IP dari si Ubuntu server itu nanti akan muncul website seperti ini. Nih. Ini mesinnya ini. Nih, ini mesinnya nih. Bukan, yang ini, salah. Yang ini mesinnya nih. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman? Nggak usah sungkan bertanya itu kalau misalnya memang belum ngerti runtutan turunannya atau belum ngerti tentang konsepnya, silahkan bertanya. Aku mau nanya nih. Ini buat mereka juga nih yang mau belajar pakai VirtualBox. Itu emang passwordnya yang pas kita kan banyak pasang itu yang OS-nya tuh. Emang harus beda-beda password, bisa sama semua passwordnya itu. Soalnya kamu bilang passwordnya tuh aku lupa ya passwordnya apa. Kenapa nggak disamain semua tuh passwordnya? Password yang kau masukkan di situ untuk servernya. Oke, jadi ini bisa sama password semua kan karena beda mesin gitu. Kayak misalnya gini, ada beberapa laptop yang kita samain user sama passwordnya, itu kan bisa. Itu juga berlaku di Oracle ini. Cuma yang jadi masalahnya, ini mesin-mesin yang dikasih ke aku ini bukan mesin-mesin yang aku buat sendiri. Jadi mesin-mesin yang dari misalnya dari Pak Syaif atau mungkin mesin-mesin yang dari untuk praktikum sendiri, kayak ini praktikum 4 nih. Itu nih UTS kejar nih. Ini mesin-mesin yang dikasih ke aku gitu loh. Jadi bukan aku yang buat. Jadi makanya aku udah lupa apa sih password sama usernya gitu kayak praktikum ini.
Nah, kalau UTS ini sendiri ini gampang aja cari passwordnya, ini cuma ada pakai kalau nggak salah inskripsi deskripsi. Nah, kalau di praktikum 4 ini itu lebih kompleks lagi nih, cari usernya itu pakai apa namanya, aku lupa nama toolsnya itu. Nah, terus buat cari passwordnya harus di brute force dan selain-lainnya. Nah, makanya aku lupa gitu. Tapi kalau untuk tadi pertanyaan apakah bisa semua mesin ini sama passwordnya, bisa. Karena kan ini beda-beda mesin. Nah, paham. Oke, melihat waktu karena ini masih ada sisi terakhir untuk demo install ya. Demo install itu kita skip dulu, nanti mungkin di sesi terakhir ya. Lanjut. Oke, siap. Tanya lagi ini ya tentang popularitasnya Ubuntu server sama kontainer ya. Itu tadi yang paling mendasari bahwasanya kontainer lebih maju itu, selain alasan yang tadi apa ya kira-kira? Itu aja sih. Oke, jadi kalau kita bicara tentang kemajuan ataupun kita bicara tentang sesuatu hal gitu yang itu yang itu ada angkanya atau itu ada kuantitasnya, kita harus berbicara tentang data. Nah, yang tadi menjadi patokan data-data saya adalah yang pertama mungkin dari bacaan-bacaan yang ada ya. Yang pertama popularitas kontainer, kalau kita cari popularitas, harus ada juga data surveinya kontainer. Bukan kontainer itu. Atau misalnya kita Docker container versus Ubuntu server. Di sini mungkin. Oke, kita cari data servernya ya. Nah, ini kok hilang nih? Lah. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita ambil salah satu referensi ya dari acci.org.id, ini mungkin asosiasi cloud inovasi. Ini kalau kita lihat di sini, adopsi kontainer di dunia di tahun 2017 penggunaan kontainer semakin meningkat dengan 32% perusahaan yang disurvei sudah mengeluarkan dana sekitar $500.000 untuk lisensi penggunaan teknologi kontainer. Penggunaan adopsi teknologi kontainer meningkat 5% dari tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, dengan jumlah perusahaan yang tetap sama dan jumlah pemakaian komputer yang semakin meningkat, otomatis kita dapat simpulkan bahwa dari penggunaan kontainer yang meningkat itu akan ada sistem-sistem sebelumnya yang berkurang, seperti Ubuntu server tadi. Nggak mungkin dalam perusahaan yang jumlahnya sama, terus penggunaan kontainer semakin meningkat,
dan penggunaan Ubuntu server pun meningkat. Nggak akan bakal balance itu. Harus ada satu yang meningkat dan satu yang menurun. Itu seperti kita lihat sekarang, kalau misalnya permintaan di Dogecoin itu kan sekarang panas-panas Doge ya. Nah, dengan permintaan yang tinggi, maka harga Dogecoin akan mahal. Tapi dengan permintaan yang rendah, harga Dogecoin akan turun. Seperti itu nanti. Itu berlaku juga di pemakaian suatu aplikasi. Jadi semakin tinggi pemakaian dari misalnya kontainer ini, maka akan semakin rendah pula teknologi terdahulu yang dipakai. Mungkin seperti itu. Ini untuk berbicara tentang data. Oke, kita lanjut saja. 24.30 nih udah mendekati waktu buka. Bahaya kalau kelanjutan terus. Kita coba ya di sini untuk membuat suatu mesin baru nih. Ini pengenalan buat teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan VOA. Kita lihat dulu cara penggunaan VOA biar nanti ada referensinya. Menggunakan file VOA VirtualBox. Mungkin maksudnya OVA, Mas. Oh, OVA ya, salah. Kasih Zizal. Mana ini Mas Egi nih? Waduh. Oke, salah. Oke, di sini tinggal import aja ya. Jadi di sini saya menggunakan OVA, file OVA-nya dari si Kali Linux. Teman-teman bisa googling aja nih, file OVA Kali Linux. Nah, ini banyak nih. Ini ada dari download ke website resminya ya, dari Offensive Security atau mungkin di kali.org. Nah, setelah download, di sini saya sudah download nih filenya. Nah, sekarang tinggal kita menggunakan. Nah, katanya tadi bahwa si file OVA ini tinggal diimport aja. Karena ada juga file VDI yang harus buat mesinnya dulu. Tapi kalau file OVA ini tinggal diimport aja. Import, kita lihat filenya. Lah, ini belum bisa. ISO. Nah, ini ada file OVA-nya. Ini kita open. Oke. Kita next. Terus ya ini seperti ini nanti speknya. Import. Oke, kita coba import. Agree. Nah, ini ada lisensinya nih, open source police. Ini mungkin agak memakan waktu ya. Tapi gitulah cara untuk menggunakan file OVA. Nanti mungkin kalau kawan-kawan penasaran selain file OVA itu bisa gunain tipe filenya itu VDI, atau mungkin teman-teman juga bisa menggunakan yang tipe filenya ISO, itu bisa tuh. Cuma yang paling gampang itu adalah OVA gitu untuk pemakaian. Nah, syaratnya teman-teman harus ada virtual box ini sendiri atau mungkin virtual mare itu bisa. Nah, untuk menggunakan VirtualBox sama VirtualMare itu tolong aktifkan virtualization yang ada di boot. Jadi dia harus diaktifkan dulu tuh virtualization yang ada di boot. Itu biasanya kalau virtualization AMD, kalau teman-teman pakai AMD itu apa namanya ya? Ada nggak yang bisa jawab? Yang pakai AMD itu virtualization-nya apa namanya? Lupa saya kemarin sempat di nyari-nyari. Nah, ini VT kalau nggak salah ya. Bukan. AMD Virtualization. Kalau Intel itu namanya apa ya? Intel VT kalau nggak salah nih. Intel Virtualization. Pokoknya ada VT-VT-nya gitulah. Coba kita lihat. APD. Apa? APD. Intel ini NVT kalau nggak salah nih, Intel Virtualization. Kalau AMD itu AMD V kalau nggak salah, pokoknya itulah harus di
aktifin dulu, baru bisa menggunakan si VirtualBox ini atau VirtualMare. Nah, ini kita udah ada nih teman-teman nih, kita udah selesai tadi proses untuk membentuk file OVA tadi ke mesin. Sekarang kita buka. Ini kalian cancel. Nah, ini kali masuk. Nah, biasanya nih kalau masuk nih ada password sama user sama password ya. Nah, kita cari mana sih user sama passwordnya ini. Oh, ternyata ini the image have a default login password itu kali. Jadi loginnya kali atau usernya kali, passwordnya itu kali. Nah, sekarang kita coba nih. Bisa nggak? Gimana mesinnya? Oh, terlalu banyak mesinnya. Matikan dulu ya. Ini juga. Takutnya laptop saya yang nggak bisa jalan. Terlalu banyak virtual mesinnya. Oke, jadi kita coba kali, tab, kali juga. Oke, bismillah, bisa jalan. Nah, ini udah bisa jalan nih teman-teman. Nah, jadi seperti ini tampilan dari Kali Linux itu sendiri. Gitu. Nah, mungkin teman-teman penasaran kalau udah install nih, caranya gimana buat gunainnya? Mungkin teman-teman bisa mulai dengan perintah-perintah terminal dulu. Ini banyak nih perintah, ada ls, ada kalau masuk dokumen tuh cd, terus misalnya nama filenya itu misalnya musik. Ini musik nih, masuk ke sini, ini ls, nah terus seperti itulah. Nah, terus buat update package manager yang tadi kita bahas, yang dari Debian sama RPM kan, kalau kali ini dia turunan dari Debian ya. Nah, cara update-nya si package manager ini biar update tuh adalah sudo apt update. Tapi update-nya ini lama banget. Kayaknya sih. Nah, mungkin seperti itu. Cara-cara penggunaan tuh. Teman-teman bisa mengoprek lah apa aja nih yang teman-teman butuhin, karena kan setiap kebutuhan kita berbeda ya. Untuk belajar itu berbeda setiap kebutuhan kita. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja. Teman-teman mau kayak gimana buat mengoperasikan si Kali ini gitu. Kalau mungkin seperti saya itu lebih ke tugas-tugas, tuh ya bisalah disesuaikan dengan pemakaian hacking tool gitu. Nah, ini mungkin ada sedikit pengenalan hacking tool ya buat teman-teman. Kita masuk ke sesi pengenalan hack tool. Itu ada, kalau teman-teman mau hack itu, kalau di Kali udah ada tahapan-tahapannya. Jadi ada tahap pertama information gathering, terus yang kedua itu pencarian vulnerability analysis, itu kita mencari kerentanan. Itu web application analysis, terus pokoknya inilah urutan-urutannya. Sampai ke tag-nya ada di poin 5 sampai 6. Terus ada reverse engineering, terus exploitation tools dan sebagainya. Itu teman-teman bisa menggunakan ini. Ini pengenalan tool-toolnya. Dan biasa orang paling banyak dipakai orang itu adalah Nmap. Itu untuk mencari kerentanannya. Seperti misalnya saya demokan ya, tapi kita cuma sampai ke tahap kalau dibilang tuh pencarian kerentanan atau vulnerability, atau kalau dibilang orang-orang kebanyakan tuh footprinting. Kita nggak sampai ke attacking. Oke, saya demokan ya. Mana kita buka yang praktikum 4. Ini nggak bisa. Inilah, ini aja lah, tes kejar. Jadi di sini memang dispesialkan kalau teman-teman istilahnya ngeh dari awal, kita itu bahas sejarah Linux, terus pembagian Linux, terus kita terfokus kepada Linux Debian. Setelah Linux Debian, kita terfokus lagi ke Kali Linux gitu. Karena kenapa Kali Linux? Karena kita kan komunitas Linux dan cyber security. Sedangkan untuk melakukan analis-analis itu, para ahli banyak menggunakan Kali Linux gitu, atau Parrot lah. Tapi Parrot nanti udah di intermediate lah, udah di pertengahan baru dikenalin. Kalau masih awal-awal ya Kali dulu gitu, buat teman-teman tahu gimana sih caranya pakai tools-tools yang ada di Kali. Gitu. Jadi itulah pokoknya intinya dari yang saya jelaskan tadi itu dari sejarahnya sampai gimana nanti penggunaan hack tool yang ada pada Kali. Nah, ini udah jalan nih mesinnya. Kita cari IP-nya lagi.
Mungkin IP-nya masih sama ya. Kita coba apa dia masih bisa berjalan atau enggak. Nah, tadi yang 41 kalau nggak salah nih. Kita coba ya dia bisa berjalan apa enggak. Oh, ternyata masih bisa. Nah, sekarang kita cari kerentanannya dengan menggunakan Nmap. Gitu. Nih kalau cara, jadi di Nmap itu ada banyak tipe scanningnya. Teman-teman bisa cari tahu sendiri itu di dokumentasinya Nmap yang bahasa Indonesia ada tuh. Nmap doc. Tuh banyak tuh Indonesia tuh ada. Nah, ini nih teknik scanning itu banyak tuh. Kalau teman-teman memang penasaran, ini bahasa Indonesia semua loh ini. Oke. Nah, sekarang saya akan men-scan mesin UTS Kejar tadi itu dengan metode scanning yang namanya scan scene. Scan scene yang ini nih. Karena untuk melihat port-port apa aja yang terbuka. Karena memang port ini hal yang menjadi salah satu acuan untuk menentukan vulnerability atau kerentanan. Jadi kita sudo. Ini terakhir aja ya, karena mungkin waktunya nih udah mau jam 5 juga. Sudo nmap, ss, terus IP-nya tadi berapa? 192.168.141. Ini kita coba ya, bismillah. Tak. Nah, ini dia boot blocking. Oh, ternyata di blok aku, guys. Kita pakai PN lah. Ini kok ke blocking ya? Ayo ketahuan, ayo. Hey. Kelacak itu mas, kelacak itu. Ketahuan itu mah, ketahuan itu. Awas ya. Ini coba kenapa nih? Kenapa? Nggak tahu besok masih ada nggak nih gini. Nggak lihat di depan rumah ada jualan pangsit mas. Aduh, jelasinnya tuh nggak bisa ping. Panik nggak tuh? Ya, panik lah, nggak bisa ngeping nih. Anjing. Astagfirullah. Lagi live. Batal puasa. Oi, astagfirullah, nggak bisa ngeping. Minum air. Iku gak ini masalah nih. Lepaskan aja mas. Oke, Biasa kok. VPN. Iku 4 jadi kacau semua di laptop itu konfigurasinya tuh. Oke, kalau gitu kita coba scan ke mesinku aja ya. 169, mana nih 169? Ini 192, 168, 1169. Nah, ini bisa nih, kita nmap ke sini aja ya. Oke, 169. Kita lihat port apa aja yang terbuka. Ini nggak usah pakai VPN. Nah, ini dia. Jadi, nmap itu seperti ini, kawan-kawan. Jadi, kita akan bisa lihat nih, ini statusnya nih open. Ini port 80 nih buat HTTP biasa web. Ini 43, ini 443, ini buat HTTPS. Tuh, dan sebagainya. Itu nanti kawan-kawan akan belajar kalau mengambil mata kuliah namanya keamanan jaringan. Nanti setelah ini, nanti kawan-kawan akan diajari lagi gimana sih kalau kita udah dapat port yang terbuka, nanti kita apain gitu, apakah kita scan port ini, atau kita cara masuknya gimana, itu nanti akan ada lah. Tapi emang gini, kalau misalnya mau demo tentang hacking itu ya banyak errornya. Karena ya emang proses hacking itu nggak semudah yang dipikirkan gitu. Ada banyak tahapan-tahapan, ada banyak intuisi-intuisi yang harus kita pakai gitu untuk mencapai tujuan kita, yaitu menembus mesin tersebut. Nah, mungkin teman-teman atau kawan-kawan yang penasaran untuk coba-coba gitu, itu namanya CTF ya, Capture the Flag, tuh bisa ke Hack the Box. Hack the Box. Itu masternya di sini nih Bang Rizal nih. Nih masternya kalau masalah-masalah main CTF nih. Nah, ini bisa ke Hack the Box, ini main-main CTF. Kalau teman-teman mau buat akun, itu harus hack dulu si website ini. Kalau sekarang kalau nggak salah enggak deh. Oh, udah nggak lagi ya? Iya kayaknya. Kan Nggak seru ya? masternya pasti tahu nih. Sudah Kemarin dibantu sama masih nge-hack kok.
Sama Rizaldi dihapus untuk season hacknya. Masa. Nah gini nih, hack the box nih, ini main-main CTF. Tapi kan ini baru penjelasan kalau dibilang hal-hal fundamental ya dari introduction Linux ini. Nanti mungkin kalau teman-teman betul-betul berminat, itu bisa nanti ikut follow up di minggu selanjutnya. Itu, nah follow up ini nanti akan membahas tentang ethical hacking fundamental atau dasar-dasar dari ethical hacking itu sendiri. Nah, mungkin itu aja dari saya untuk materi kali ini. Apabila ada pertanyaan, nanti mungkin diserahkan ke host ya, karena host yang mempunyai kewenangan di sini. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun ada kesalahan teknis. Saya akhiri dengan membacaan doa kafaratul majelis, subhanallah wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Iya, jadi sesi selanjutnya itu apakah ada tambahan juga dari fungsionaris ingin menyampaikan sesuatu mengenai absen? Sebentar Kak, habis ini saya Nah, itu absennya di kolom komentar udah dah. Oh, ya udah ya. Jadi oke, kayaknya itu tadi materi yang disampaikan mengenai pengenalan Linux. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan oke, nggak pakai lama lagi ya. Kayaknya sudah hampir mendekati waktu buka puasa. Mungkin kalian harus siap-siap semuanya. Sekian dari saya sebagai moderator. Ya. Moderator mungkin ada sesi dokumentasi ya untuk kawan. Oh iya. Dokumentasi. Okay, dan ada sedikit penjelasan sama closing statement. Sorry. Oke. Oke, siap-siap nih. Mana nih? Share screen-nya stop dulu. Oke. Siapa Mas? Mas sampai nama Mas. Oke, aku on guys. On guys. On cam anaknya DPR. Iya nggak on cam PKI. Ngawur record inian ngawur. Nanti diupload di YouTube loh ini. Loh, ilmi ngawur. Tidur dia. Ayo siapa nih? KBLK, Aul, Virgi, Jafar nih. Siapa lagi? Yo, Adi. Cari mukena dulu. Cari mukena dulu. Biasaan. Pakai sarung aja. Yang nggak on cam di. Ada dua. Ini memang sih KBLK ya. Yang nggak on cam besok ada tukang bakso. Oh ada dua dia KBLK nih. Namanya hacker Mas, ya gitu. Iya namanya hacker ya, anonim terus ya bang. Keras. Ampun. Subuh. Oke Arya mungkin. Belum mandi. Sama Mas, belum mandi Mas. Arya. Aku belum mandi dari pagi nih. Saya aja baru bangun loh, gimana sih? Iya, aku baru bangun. Ayo on cam guys. Ikut briefing lagi. Jangan buka. Ini mungkin orang-orang terpilih nanti nih. Nggak bisa anjir. Jadi sekedar info nih buat teman-teman kita dari fungsi itu ada seleksi. Karena kenapa di grup namanya anggota muda? Karena nanti ada namanya anggota penuh. Nah anggota penuh ini syaratnya mengikuti semua kegiatan Kaliber 5 kali berturut-turut. Kalau kawan-kawan udah 5 kali, nanti kita akan PC atau PM ya. Kawan-kawan yang udah 5 kali buat masuk ke anggota penuh. Gitu. Nanti kita jelasin lebih lanjut lagi keuntungan jadi anggota penuh, terus apa-apa aja yang didapat. Oke, mungkin itu aja tambahan dari saya. Silahkan nih, dokumentasi. Mana nih? Udah cantik nih aku, yuk. Ya. Yang nggak on cam besok diketemui sama Mbak Sho. Udah. Udah. 1, 2, 3. Oke. Lagi.
1, 2, 3. Oke. Oke, mantap. You are beautiful, beautiful. Udah Pak guys. Udah. Oke, Nyiapin buka puasa. moderator silahkan penutupan. Ya, mungkin itu saja dari Ya, buka puasa dulu nih. Aduh, kesiannya buka puasa. Ditutup dulu ya Allah. Buka puasa. ya itu sekian dari saya Nisa Widiani selaku moderator. Mohon maaf jika saya ada salah dalam perkataan. Baik, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Selamat berbuka puasa. recordnya di stop.